anak-anak, marilah kita lanjut ke video terakhir kita untuk materi kita bab 4 ini, yaitu sekarang kita masuk ke yang D, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Upaya apa yang dilakukan pemerintah yang harus kita lakukan agar tidak terjadi suatu konflik. Yang pertama yaitu secara upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah preventif. Preventif itu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik sebelum terjadi konflik. Pemerintah mengupayakan. Caranya bagaimana? Dengan cara bersikap toleransi, dengan cara mengadakan kerjasama, dengan cara latihan bersama, dan seterusnya. Contohnya saja, pelajaran PPKN. Kenapa kalian diberikan pelajaran yang hubungannya yaitu dengan pencegahan konflik? Ini upaya pemerintah anak-anak agar kita semuanya mencegah jangan sampai terjadi konflik sebelum ada konflik. Jadi bangsa Indonesia itu harus menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dalam keanekaragaman. Di negara kita terdapatkan keanekaragaman, aneka ragam pulau, aneka ragam budaya, aneka ragam adat istiadat, aneka ragam macam-macam lah pokoknya. Ini jangan pernah dipermasalahkan, karena apabila ini dipermasalahkan akan menimbulkan suatu konflik. Ya. Kalau sudah konflik nanti yang terjadi sudah Ibu jelaskan tadi di depan ya. Nah ini anak-anak, ini namanya preventif. Jadi upaya dari pemerintah untuk mencegah jangan sampai terjadi suatu konflik. Kemudian yang kedua yaitu represif. Represif itu upaya mengatasi masalah pada saat terjadi masalah. Ya, jadi upaya yang dilakukan pemerintah mengatasi masalah ketika terjadi masalah atau setelahnya. Misalnya saja demonstrasi pendukung antara presiden yang satu, calon presiden yang satu dengan calon presiden yang lain. Akhirnya terjadi suatu konflik. Aksi bakar membakar dan lain sebagainya kan namanya sudah konflik. Itu kalau tidak segera diselesaikan, itu nanti akan meluas. Maka pemerintah mengusahakan yaitu upaya yang dilakukan pada saat terjadi masalah atau setelahnya. Caranya bagaimana? Dengan cara penangkapan. Ini sebetulnya dalangnya siapa? Ya. Polisi itu melihat sebetulnya yang jadi dalangnya, yang jadi provokatornya itu siapa, itu nanti akan ditangkap atau diadakan pembubaran secara paksa. Ya, ketika terjadi konflik itu bubar ke ibu. Mereka yang tadi diperkirakan sebagai provokatornya ditangkap, demonstrasi yang keras gitu ya, itu dibubarkan secara paksa. Nah itu upaya pemerintah semacam itu. Dan yang terakhir yaitu kuratif. Kuratif itu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan tindak lanjut atau penanggulangan akibat dari konflik itu. Jadi mendampingi masyarakat yang tadi sebagai korban konflik. Misalnya di Ambon terjadi konflik sehingga terjadi bakar membakar, rumah-rumah penduduk dibakar gitu. Atau di Sampit rumah-rumah dibakar gitu ya. Ini berarti kan mereka yang terkena dampak dari konflik itu didampingi oleh pemerintah. Itu namanya kuratif, upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah. Ya, karena terjadinya suatu konflik tadi. Bagi para korban kerusuhan itu didampingi oleh pemerintah, dikuatkan lagi sebagai mentalnya gitu ya. Misalnya membutuhkan psikiater ya dicarikan psikiater, mereka yang sakit ya diupayakan di rumah sakit. Ini adalah tindakan setelah terjadi konflik atau yang dinamakan kuratif. Anak-anak, saya rasa cukup materi kita di bab 4. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di dalam menerangkan bab ini saya memang cukup cepat gitu ya, karena mengingat untuk kelas 9 itu sebentar lagi, nanti bulan Maret biasanya sudah ujian anak-anak. Di materi kita masih ada 2 bab lagi yang harus kita selesaikan, belum lagi nanti materi kelas 7 dan kelas 8. Jadi saya mohon maaf apabila di dalam menerangkannya sangat cepat. Kalau anak-anak kurang jelas bisa bertanya,
Kalau anak-anak kurang jelas bisa membaca buku kalian, buku paket kalian. Anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita di bab ini. Marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.